dalam kompartemen otot, dia tidak bisa mengembang, sehingga terjadi penumpukan di sana. Nah, penumpukan tersebutlah itu yang disebut dengan kompartemen sindrom, meningkatnya tekanan kompartemen. Ya, apakah ini penanganannya harus diamputasi? Saya tidak bilang bahwa ini akan berakhir. Ya, jika tidak ditangani dengan baik akan berakhir dengan amputasi. Kapan dia berakhir dengan amputasi? Jika sudah nekrosis jaringan. Ya, sebelum itu terjadi nekrosis, masih bisa kita lakukan tindakan pembedahan yang lain. Yang pertama ada fasciatomi, kemudian ada penggantian sel saraf. Itu masih bisa kita lakukan untuk pertolongan sebelum dia mengalami nekrosis atau kematian jaringan. Kalau jaringannya sudah mati, maka sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, maka ini harus diamputasi. Begitu penjelasan dari saya. Ya, bukan terus setiap ada kasus kompartemen sindrom harus berakhir amputasi, enggak. Ya. Suara saya terdengar ya, tidak putus-putus ya. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Sehingga informasinya nggak putus-putus gitu maksud saya. Siap, Bu. Tidak. Ya, saya ulangi ya. Kompartemen sindrom itu kondisi di mana meningkatnya tekanan di dalam kompartemennya. Kenapa dia terjadi meningkat? Karena adanya gangguan. Biasanya ini diakibatkan oleh cedera. Ya, salah satunya adalah patah tulang. Ya, atau karena proses crush injury juga bisa. Ya, meningkatnya tekanan ini akhirnya membuat peredaran darah itu tidak lancar ke bagian yang bawah. Ya. Kenapa dia bisa meningkat? Karena fascia yang membungkus otot, pembuluh darah dan segala macamnya ini tidak bisa mengembang. Ya. Kalau dia, bagaimana penata laksanaan kompartemen sindrom? Kalau jaringannya belum mati, kita bisa melakukan yang namanya fasciatomi. Kalau sarafnya rusak, kita bisa melakukan pembedahan untuk memperbaiki sistem sarafnya. Tapi kalau dia sudah mati, ya ini akan berakhir dengan amputasi. Begitu ya teman-teman ya. Baik, Bu. Oke. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke thermal trauma. Kita masih punya 3 materi. Ya, masih ada thermal trauma, kemudian spesial populasi, dan lifting moving. Ya, kita masuk ke thermal trauma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa sih trauma thermal? Nah, sebelum kita masuk ke trauma thermal, ya, kita mau apa sih di sini? Oke, setelah mengikuti materi ini, panjenengan semua mampu memahami trauma thermal. Dia udah bilang yang kecil udah langsung. Ya, setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami trauma thermal. Oke. Apa indikator hasil belajar kita di sini? Menjelaskan anatomi dan patofisiologi pada trauma thermal. Ya, menjelaskan penyebab dari trauma thermal. Kemudian yang ketiga, menjelaskan trauma thermal pada kedaruratan cuaca. Kemudian berikutnya, menjelaskan derajat luka bakar. Berikutnya, menghitung luas luka bakar. Kemudian menjelaskan pemeriksaan fisik pada penderita dengan trauma thermal. Kemudian menjelaskan tindakan gawat darurat pada penderita trauma thermal. Dan menjelaskan resusitasi cairan. Oke, kita mulai dengan anatomi fisiologi. Ya, nih anatomi fisiologi di trauma thermal yang kita bahas adalah anatomi fisiologi kulit. Ya, ada 3 bagian besar yang ada di anatomi kulit.
Yang pertama itu lapisan terluar yaitu epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga adalah lapisan subkutan. Ya, teman-teman bisa perhatikan ini ya, ada epidermis, ada dermis dan ada lapisan subkutan. Oke, penyebab luka bakar itu ada dua, ya, ada dua penyebab luka bakar, ada suhu panas, ada suhu dingin. Ya, suhu panas itu ada api, benda, cairan panas, kemudian ada bahan kimia, ada listrik, ada tar, sinar matahari dan radiasi. Ya. Kemudian untuk yang suhu dingin itu ada dua, yaitu frostbite dan non-freezing injury. Ya, kalau untuk suhu dingin itu bisa terjadi luka bakar itu di bawah 10 derajat Celcius. Kalau suhu panas itu di atas 39 derajat Celcius. Oke. Ya, kita bicara sekarang terkait dengan derajat luka bakarnya. Ya, superficial thickness ini masuk kategori derajat 1. Ya, kemudian partial thickness ini masuk ke kategori derajat 2. Full thickness ini masuk ke kategori derajat 3. Superficial thickness ya, derajat 1. Apa saja tandanya? Yang pertama hanya mengenai lapisan epidermis. Yang kedua, luka tampak pink cerah sampai merah. Ya, eritema ringan sampai dengan berat. Kemudian bila kulit memucat bila ditekan. Ya. Kemudian yang keempat, edemnya minimal. Kemudian yang kelima, tidak ada blister. Jadi ada 5, hanya mengenai lapisan epidermis, luka tampak pink cerah sampai merah, kulitnya memucat bila ditekan, edemanya minimal dan tidak ada blister. Ini untuk superficial thickness atau luka bakar derajat 1. Ya. Oke, sekarang yang derajat 2, partial thickness. Ya. Partial thickness dikelompokkan menjadi 2, yaitu superficial partial thickness dan deep partial thickness. Ya. Ini mengenai epidermis dan dermis. Ya, untuk derajat 2 ini dia mengenai epidermis dan juga mengenai dermis. Luka tampak merah sampai pink. Kemudian di derajat 2 ini terbentuknya blister. Kemudian ada edema. Ya, ini untuk derajat 2. Ya, mengenai epidermis dan dermis, lukanya tampak merah sampai pink, terbentuknya blister dan adanya edema. Full thickness. Ya, derajat 3. Mengenai semua lapisan kulit. Nah, di sini tuh sudah tidak ada lagi namanya blister, tanpa ada blister. Ya, mengenai semua lapisan kulit tanpa ada blister. Kemudian yang kedua, ada edem. Teman-teman bisa lihat ya, ada edema. Kemudian sedikit nyeri atau bahkan tidak ada rasa nyeri. Kenapa dia bisa tidak ada rasa nyeri? Ada yang bisa menjelaskan? Mengenai sarafnya Bu itu Bu. Karena Kenapa sarafnya, Pak? kerusakan jaringan. Udah kerusakan jaringan, Bu. Iya, betul sekali. Tidak ada rasa nyeri karena memang dia saraf nyerinya sudah rusak, ya, sehingga tidak lagi menimbulkan rasa nyeri.
Kemudian dia memerlukan skin graft. Ya. Kemudian dapat terjadi skar hipotropik dan kontraktur jika tidak dilakukan tindakan preventif atau pencegahannya. Dia bisa jadi kaku ya, atau dia bisa menimbulkan bekas nanti pada saat dia sudah selesai. Oke, ini teman-teman ya di BTCLS ini yang penata laksanaan yang bisa kita kerjakan ya. Penata laksanaan umum pada luka bakar ya itu ada 5. Yang pertama, begitu teman-teman ketemu dengan pasien luka bakar, yang pertama kali dilakukan adalah stop burning prosesnya. Ya, hentikan proses luka bakarnya. Kalau dia luka bakarnya, bajunya terbakar, kita lepas bajunya. Ya, kemudian kita lepas benda-benda yang menempel pada tubuh korban, apalagi yang sifatnya penghantar listrik atau penghantar panas, ya itu harus kita lepas. Untuk apa ya? Ini untuk usaha stop burning proses, menghentikan proses luka bakarnya. Ya, yang kedua, pertahankan jalan nafasnya. Ya, ini bahaya sekali ya. Makanya harus kita pertahankan jalan nafasnya. Ya, agar tetap efektif. Kemudian yang ketiga, pastikan ventilasinya adekuat. Ya, sistem pertukaran gasnya adekuat, pernafasannya adekuat. Yang keempat, resusitasi cairan. Dan yang kelima adalah perawatan luka. Ya. Baik, nih kita bahas satu-satu. Hentikan proses luka bakarnya atau stop burning prosesnya, ya. Nih, yang tadi saya bilang, lepaskan pakaian jika memang dia masih menggunakan pakaian, ya. Jika dia terjadi luka bakar di bagian tubuh dia, ya. Atau benda-benda atau perhiasan yang sifatnya menghantarkan panas, ya. Kemudian kita cegah hipotermi dengan memberikan selimut. Ya, ini masuk ke dalam hentikan proses luka bakarnya. Jadi begitu kita ketemu pasien dengan luka bakar, yang teman-teman harus betul-betul pikirkan yang pertama kali adalah stop burning proses. Hentikan proses terbakarnya. Oke. Yang berikutnya adalah pertahankan jalan nafasnya, airway-nya. Ya, jalan nafasnya kita lihat ya di airway-nya ada obstruksi atau tidak. Kalau dia ada obstruksi nggak akan dipengaruhi oleh apa? Oleh kedalaman luka bakarnya. Luka bakar pada area kepala dan wajah, ada cedera inhalasi, adanya trauma, luka bakar yang terjadi di dalam mulut, ya. Ini bisa mengakibatkan obstruksi. Ya. Kalau kita mendengar suara stridor, maka segera lakukan intubasi. Ya. Hanya kalau kita ketemu luka bakar setelah kita stop burning prosesnya, maka di airway ini kita lihat jalan nafasnya ini bagaimana. Karena luka bakar itu dekat sekali ya dengan jalan nafas. Apalagi yang namanya menghirup udara panas itu bisa mengakibatkan cedera inhalasi. Oke. Breathing-nya. Nih, apa yang mau kita lihat di breathing-nya? Apa yang bisa kita lakukan di breathing-nya? Pertahankan ventilasinya. Ventilasinya harus adekuat. Nih ya, penampakan hangus di seluruh dada. Ini saya minta tolong untuk betul-betul disimak ya. Sehingga tidak putus-putus informasi yang saya sampaikan. Penampakan hangus di seluruh dada itu mengakibatkan elastisitas jaringan di dada berkurang. Ya, kalau elastisitas jaringan dada berkurang, otomatis volume tidalnya tidak adekuat.
Kenapa volume tidalnya jadi tidak adekuat? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau elastisitas jaringan dada berkurang, kira-kira pengembangan dinding dadanya maksimal nggak? Pengembangan dinding dada tidak maksimal. Dengan maksimal, Bu. Oke, dengan tidak maksimalnya pengembangan dinding dada, apa yang akan terjadi? Asupan oksigen ke jaringan kurang. Kekurangan oksigen. Terus? Desaturasi. Ini yang terjadi. Volume tidalnya jadi tidak adekuat. Ya, sampai sini teman-teman semua bisa mengikuti saya? Bisa, Bu. Ya, oke. Bisa, Bu. Jika volume tidalnya tidak adekuat, maka di sini ada indikasi dilakukan eskaratomi. Ya, apa itu eskaratomi? Sebentar dulu, ya. Nih ya, begitu dia mengganggu volume tidal jadi tidak adekuat, ini ada indikasi untuk dilakukan eskaratomi. Ya, kemudian bila kita tidak mungkin melakukan eskaratomi, maka apa yang kita lakukan? Ya, berikan oksigen konsentrasi tinggi. Itu yang bisa kita lakukan jika kita tidak mungkin untuk melakukan eskaratomi. Ya, kemudian masih di breathing, kecurigaan keracunan karbon monoksida atau cedera inhalasi, maka apa yang kita lakukan? Kita harus beri oksigen 100%. Ya, ini di breathing. Ini saya kasih lihat eskaratomi. Ini eskaratomi ya teman-teman ya. Kan hangus nih. Otomatis dia tidak bisa elastisnya menurun. Sehingga akan mengganggu volume tidalnya. Volume tidalnya jadi tidak adekuat. Makanya dia dilakukan eskaratomi. Ya. Ini namanya eskaratomi. Kalau kita tidak mungkin melakukan eskaratomi, ya, maka yang bisa kita lakukan adalah memberikan oksigen konsentrasi tinggi. Ya. Slide saya terlihat? Kelihatan, Bu. Terlihat, Ya. Bu. Baik. Terlihat ya, Bu. Jelas, Bu, jelas. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, prinsip umum penanganan luka bakarnya sirkulasinya. Ya, kalau kita bicara sirkulasi pada luka bakar, maka yang harus kita pikirkan adalah resusitasi cairan. Ingat di sini penurunan volume darah muncul dalam 6 sampai dengan 8 jam setelah terbakar. Key point yang harus teman-teman ingat. Ya. Penurunan volume darah muncul dalam 6 sampai 8 jam setelah luka bakar. Ya, jadi begitu kita ketemu pasien luka bakar, apa yang harus kita lakukan? Segera lakukan resusitasi cairan. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan luas luka bakar dan berat badan. Ya, nih. Sampai sini saya terlalu cepat, teman-teman. Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Jelas. Bu. Ya, baik. Ya, segera lakukan resusitasi cairan. Ya, berdasarkan luas luka bakar dan berat badan. Oke, ini teman-teman bisa perhatikan. Penata laksanaan umum luka bakar nih ya, ini kita mau lihat persentase luka bakar. Nih, ya teman-teman bisa perhatikan semua nih ya, persentase dari luka bakar. Di kepala bagian belakang 4,5%,
bagian depannya juga 4,5% ya. Ini bagian punggung belakang ini 18%, kemudian lengan belakang 4,5%, kemudian kanan kiri 4,5%, kemudian kaki kanan kiri 9% ya, masing-masing 9%. Gitu juga dengan yang di depan ya, nih yang di depan teman-teman bisa lihat ya, 18%, 4,5%, 4,5%, 9%, dan ada 1% di bagian depan untuk alat kelamin. Ya. Kemudian untuk pediatrik ini teman-teman bisa lihat. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini pediatrik 9% untuk kepala. Tangannya 4,5%, 4,5%. Ini depan belakang ya. Depan 4,5%, belakang juga 4,5%. Ya. Kemudian bagian belakang nih, punggung belakang ini 13%. Kemudian bokongnya ini 2,5%, 2,5%. Kaki 7%. Bagian belakang nih masing-masing kaki 7% untuk bagian belakang. Bagian depannya juga sama 7% ya. Kemudian bagian depannya itu 18% untuk bagian dada. Ya, ini untuk rule of 9-nya. Oke, hand palm ya, jari jemari kita ini itu 1%. Oke ya, ini berdasarkan Lund and Browder. Ya teman-teman ya, ini nanti teman-teman ada di bukunya. Ya, sekarang kita masuk ke resusitasi cairan. Ya teman-teman. Kategori luka bakar. Karena api atau melepuh, usia dan berat badannya, ya, dewasa dan remaja itu lebih dari sama dengan 14 tahun, itu tingkatan cairan yang disesuaikan adalah 2 ml dikali kilogram berat badan dikali persentase luka bakar. Ya, 2 ml dikali kilogram berat badan dikali persentase luka bakar. Kemudian target urin outputnya yaitu 0,5 mili per kilogram berat badan per jam. Kemudian untuk anak-anak ya, untuk anak-anak yang usianya kurang dari 14 tahun, maka tingkatan cairan yang disesuaikan adalah 3 ml dikalikan kilogram berat badan dikali persentase luka bakar. Target urin outputnya adalah 1 mili per kilogram berat badan per jam. Ya. Kemudian berikutnya bayi dan balita. Ya. Berat badannya kurang dari sama dengan 30 kilogram. Ya. Ini rumusnya, tingkatan cairan yang disesuaikan adalah 3 ml dikali kilogram berat badan dikalikan persentase luka bakar. Ya, ditambah dextrose 5% pada tingkat pemeliharaan atau pada saat maintenance sebagai tambahan untuk cairan pemulih dosis anak-anak. Ya, jadi kita ada pemulihan dan ada pemeliharaan. Ya, kalau pada bayi dan balita di tingkat pemeliharaan atau di tingkat maintenance ini ada tambahan dextrose-nya 5%. Urin outputnya targetnya berapa? 1 mili per kilogram berat badan per jam. Ya, untuk luka bakar karena sengatan listrik, ya, usia dan berat badannya ini untuk semua umur. Tingkat cairan yang disesuaikan yaitu 4 ml dikali kilogram berat badan dikali persentase luka bakar. Ya, sampai urinnya berwarna jernih. Ya. Kemudian target urin outputnya adalah 1 sampai dengan 1,5 mili per kilogram per jam. Sampai urinnya berwarna jernih.
Oke, nih saya mau teman-teman diperhatikan, G. Resusitasi cairan diberikan mulai dari luka bakar derajat 2. Setengah volume estimasi cairan diberikan dalam 8 jam pasca luka bakar. Ya, jadi 8 jam pertama pasca luka bakar kita kasih setengah volume estimasi cairan. Dan setengah volume estimasi sisanya diberikan selama 16 jam berikutnya. Ya, kecepatan cairan infus ditambah atau dikurangi sepertiga jika urin outputnya berada sepertiga di bawah atau di atas di atas batas yang ditentukan selama 2 sampai dengan 3 jam. Ya. Oke, ini ada kasus nih. Hitunglah kebutuhan cairan awal pada laki-laki 28 tahun yang mengalami luka bakar karena api derajat 2 dengan berat 50 kg. Setelah 2 jam mengalami luka bakar. Oke, teman-teman bisa mencoba. 2000 cc, Bu. 2000 cc, Bu. 2000 cc. Diberikannya bagaimana? 8 jam enggak? 1000 cc 8 jam, 1000 cc 16 jam kemudian. 1000 cc 8 jam, 1000 cc lagi 16 jam kemudian. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? 1000 cc dalam 4 jam. 1000 cc dalam 4 jam. Terus 1000 cc lagi dalam 16 jam. 8 jam. 16 jam. Sok aya nu ieu jadi mau aya nu tas di Jawa ya. Sana mengenang cipnya nak mepina. Oke, kita lihat. Cairan pemulihnya 2 cc dikali 50 kg dikali 20. Dapatnya berapa? 2000 cc per 24 jam. Ya, tadi sudah dijelaskan setengah estimasi volume cairan diberikan 8 jam pertama pasca terbakar. Setengahnya lagi diberikan 16 jam pasca terbakar. Berarti kita lihat di soal kita, kok di situ 1000 cc per 6 jam? Ada yang bisa menjelaskan? Karena 2 jam setelah kejadian. Jadi 2 jam sebelumnya. 2 jam pasca terkena luka bakar. Pasien datang 2 jam setelah Karena 2 jam kejadian. setelah mengalami luka bakar. Ya, betul. Karena pasien datang setelah 2 jam mengalami luka bakar. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke penanganan khusus. Nih, luka bakar suhu panas. Ya. Yang pertama akibat bahan kimia. Yang kedua akibat listrik. Yang ketiga tar burn atau akibat aspal yang panas. Ya teman-teman, luka bakar suhu panas akibat bahan kimia,
akibat listrik dan ada akibat aspal panas. Kita lihat. Luka bakar bahan kimia. Ya, luka bakar akibat bahan kimia. Kontaknya jaringan kulit dengan asam atau basa kuat. Ya, nih kita bisa lihat. Contohnya saja ya. Contohnya saja teman-teman. Ya. Nih. Ini akibat bahan kimia. Ya, kontaknya jaringan kulit dengan asam atau basa kuat. Oke, penanganannya mau diapakan dia? Bagaimana penanganannya? Ya, ingat kalau dia bahan kimia, maka Anda harus paham dulu bahan kimianya ini apa sehingga kita bisa menentukan kita pakai APD yang bagaimana. Ya, nih makanya di sini disebutkan kondisi tertentu gunakan APD. Nah, ini disesuaikan dengan penyebab bahan kimia luka bakarnya. Ya, untuk apa? Ya, untuk aman dirinya kita, safety self-nya kita. Ya. Yang kedua, lepas semua pakaian yang terkontaminasi. Ya. Jadi kita lepas semua pakaian yang terkontaminasi bahan kimia tersebut. Yang ketiga, unsur kimia pemicu segera bilas dengan air yang banyak. Tapi ingat, bila dia berbentuk serbuk, ya teman-teman, bersihkan dulu, sikat dulu, dibersihkan. Ya, sebelum diguyur dengan air. Ya, kemudian yang keempat, bila luka terjadi pada mata, bilas dengan air terus-menerus selama 8 jam atau sampai dokter ahli menyatakan cukup. Ya, saya yakin teman-teman yang ada di rumah sakit, yang ada di UGD, ini rumah sakitnya atau UGD-nya punya nih. Di depan itu punya bilik yang isinya shower. Ya. Jadi begitu ada kondisi luka bakar, maka bisa dibersihkan di bilik tersebut dulu. Ya. Itu tadi untuk penanganan karena bahan kimia. Sekarang kita masuk akibat listrik, ya. Luka bakar akibat listrik disebabkan oleh panas yang digerakkan dari energi listrik yang dihantarkan melalui tubuh. Ya, disebabkan oleh panas yang digerakkan dari energi listrik yang dihantarkan melalui tubuh. Nih. Listrik dapat menyebabkan cedera karena yang pertama arus listriknya, kemudian pakaian yang terbakar, ledakan listrik, dan karena kilat. Ya. Oke. Penanganan luka bakar akibat listrik. Serangan listrik dapat menyebabkan aritmia yang berujung pada cardiac arrest. Kenapa dia bisa berujung pada cardiac arrest? Ada yang bisa menjelaskan kenapa dia bisa berujung pada cardiac arrest? Karena ada listriknya. Listrik jantung. Mengganggu kelistrikan jantung. Ya, betul. Karena di dalam tubuh kita ini, di dalam jantung kita ini juga memiliki kelistrikan. Ya. Oke. Cabut sumber listrik penyebab luka bakar dengan aman. Jadi jangan sampai Anda niatnya mau menolong, tapi Anda yang menjadi korban berikutnya. Ya. Kemudian yang kedua, RW-nya,
mempertahankan jalan nafasnya. Ya. Kemudian yang ketiga, pastikan oksigenasi yang adekuat dan ventilasinya juga adekuat. Yang keempat, pasang V-line. Dan yang kelima, monitoring EKG. Untuk apa kita pasang monitoring EKG? Memantau Listrikan jantung. Yang ada sebaliknya, Bu. Mantau aritmia. Untuk memantau irama jantung, Bu. Iya, untuk memantau irama jantungnya, ya. Oke, sekarang kita masuk ke Tarburn. Ya. Penanganan gawat daruratnya bagaimana? Dinginkan dengan air dingin. Ya, ini luka bakar akibat aspal ya. Penanganan gawat daruratnya kita dinginkan menggunakan air dingin. Oke. Belum saya masuk ke luka bakar suhu dingin, saya baca kolom chat dulu ya. Penanganan luka bakar dengan pendinginan suhu dengan air mengalir masuk dalam prinsip yang mana? Ini masuk ke dalam prinsip yang mana kira-kira teman-teman? Ada yang bisa jawab? freezing injury. Pertama, Bu, stop proses. Dengarkan stop burning process. Tadi ada yang menjawab itu. Betul. Masuk ke dalam kategori stop burning process. Ya. Kemudian ya ada lagi. Kira-kira butuh waktu berapa lama eskaratomi bisa ditutup kembali saat oksigen ventilasinya sudah adekuat? Ya, eskaratomi ini adalah pilihan jika memang kita bisa melakukannya. Ya, fungsi dari eskaratomi salah satunya adalah untuk memperbaiki volume tidalnya sehingga proses ventilasinya jadi adekuat. Jika kita tidak bisa melakukan eskaratomi, maka yang harus kita lakukan adalah pemberian ventilasi yang adekuat. Ya. Oke. Ya, perhitungannya resusitasi cairan nanti akan ada di buku panjenengan semua untuk rumus-rumus yang tadi saya jelaskan. Intinya begini. Jadi kalau sudah dapat estimasi volume cairan dalam 24 jam, maka itu dibagi dua. Ya, dibagi dua, setengah estimasi volume cairan kita berikan di 8 jam pertama pasca luka bakar, dan setengahnya lagi kita berikan 16 jam berikutnya. Seperti itu ya. Ya, betul. Ya, ruang yang ada showernya di luar di ruang UGD itu disebut dengan ruang dekontaminasi. Nih Mbak, maaf Bu, mohon info apakah saat ini resusitasi cairan pada luka bakar sudah tidak menggunakan metode Baxter atau Parkland? Ya,
metode Baxter atau Parkland itu kita pakai untuk melihat luas permukaan luka bakarnya. Ya, Mbak. Izin bertanya, apakah dibenarkan tindakan perendaman di lumpur setelah tersengat listrik? Dan apakah tindakan kita pertama jika ada orang yang tersengat listrik? Yang pertama kita BLS survei. Ya, kalau ada yang tersengat listrik, ya kita lepaskan dulu dia, jauhkan dari sumber listriknya, ya kita hentikan sumber listriknya, kemudian kita lakukan BLS survei. Kalau dia sudah tidak ada nadinya, maka kita lanjutkan ke BLS, ya penata laksanaan BLS, ya gitu, ya itu yang harus kita lakukan pertama kali. Soal teknis tourniquet pembahasan di awal, oke. Apakah bisa digunakan atau dianjurkan untuk orang yang terkena gigitan ular berbisa? Ya bisa. Ya, menggunakan teknik tourniquet untuk gigitan ular itu bisa. Ya, tapi diingat jangan sampai dia terjadi nekrosis. Ya, makanya kalau yang digigit ular berbisa, kalau nanti teman-teman mau ikut pelatihannya, itu ada pelatihan di first aid, yaitu penata laksanaan keracunan, ya salah satunya adalah gigitan ular berbisa, itu memang imobilisasi. Salah satunya adalah imobilisasi. Ya, untuk apa? Untuk mempersempit waktu penyebaran bisanya itu. Ya. Ingat ya, kalau teknik tourniquet ini yang harus kita waspadai adalah jangan sampai dengan teknik tourniquet ini kita lalai, terus kita bisa mengakibatkan kematian jaringan. Ya, itu yang tidak boleh. Ini dari Pak Komar. Bu, saya pernah beberapa kali tersiram air panas punggung tangan saya, terus saya oles deterjen sabun colek, ternyata efektif. Kenapa dia bisa efektif? Kira-kira apa yang terjadi di sini? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Karena sabun colek dingin, Bu. Ya, betul ya. Betul. Ya, karena itu medianya dingin. Ya, selama tidak ada yang mencederai, ya maksudnya ya tidak ada luka yang terbuka, ya. Kalau dia masih superficial, luka derajat superficial, superficial thickness, ya, itu memang bisa efektif. Cuman harus diingat apakah barang yang ada kandungan-kandungan dari si sabun colek ini akan mempengaruhi yang lain tidak nantinya, karena saya sendiri tidak tahu itu kandungan yang ada di deterjen itu apa saja, saya nggak paham ya. Hanya kalau yang saya lihat di sini karena deterjen kemudian tepung ya, itu bisa menimbulkan efek dingin sehingga bisa membuat kenyamanan dan juga bisa menghentikan proses stop burning prosesnya. Ini sudah ya. Ini sudah ada di slide ya. Ini ada deterjen bukannya panas, Bu. Nah, itu dia ya, Mas. Saya juga tidak tahu kandungan deterjen itu apa. Setahu saya, ya sekali lagi saya sampaikan biar tidak salah persepsinya, ya. Selama barang itu menempel, kalau dia luka bakar di bagian superficial thickness, begitu ada kita memberikan sesuatu yang memang bisa menghentikan burning proses, ya itu bisa, tapi saya tidak tahu itu kandungan yang ada di deterjen itu apa, ya seberapa efektifnya saya tidak paham.
Yang jelas begitu terjadi luka bakar, yang harus kita lakukan pertama kali adalah stop burning prosesnya. Ya, stop luka bakarnya, stop kepanasannya kita harus stop. Nah, itu. Nih, sebaiknya pendinginannya harusnya hanya memakai air mengalir saja, Bu, lebih aman dan efisien. Iya, betul. Ya, sekali lagi saya sampaikan tadi ya, saya tidak tahu isi dari deterjen atau sabun colek itu apa, saya nggak paham. Sehingga kalau yang saya tahu ya, efeknya ya, efek dari pemberian sabun colek, efek dari pemberian tepung itu memberikan efek dingin. Tapi ini tidak dianjurkan untuk luka bakar yang memang dia sudah lebih dalam dan meninggalkan blister. Karena ini bisa mengakibatkan memicu terjadinya infeksi. Ya. Jadi betul, kalau sudah dia terjadi luka bakar, gak usah lagi ditempel-tempelin odol, ditempel-tempelin macem-macem. Ya, betul sekali. Ya, air mengalir itu memang lebih efektif dan lebih efisien. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke luka bakar suhu dingin. Ya, luka bakar suhu dingin itu ada dua, yaitu frostbite dan non-freezing injury. Frostbite, ini ya teman-teman. Pembekuan jaringan yang diakibatkan oleh pembentukan kristal es intraseluler dan bendungan mikrovaskuler sehingga terjadi anoksia jaringan. Ya, tidak ada oksigen yang sampai ke ujung-ujung jarinya ini. Karena pembentukan kristal es intraseluler. Ya. Nah, ini non-freezing injury. Ini juga diakibatkan oleh udara basah atau dingin secara terus-menerus dengan suhu di atas titik beku. Ya, 1,6 sampai dengan 10 derajat Celcius itu untuk titik beku, atau 35 derajat sampai dengan 50 derajat Fahrenheit, ya. Ini non-freezing injury. Ada yang pernah mengalami ini? Enggak. Ada yang pernah mengalami ini? Enggak. Tidak pernah. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada. Ganti kulit itu, Bu. Ganti kulit. Bukan ya Pak, ini bukan ganti kulit ya. Ini luka bakar akibat suhu dingin, non-freezing injury. Oke, bagaimana penanganannya? Nih, ada 7 penanganan luka bakar pada suhu dingin. Yang pertama, lepaskan baju yang basah. Ganti dengan menggunakan selimut yang hangat. Ya, ini masuk ke dalam kategori apa? Lepaskan baju yang basah, ganti dengan menggunakan selimut hangat. Ini masuk ke kategori apa? Betul sekali Mbak Adisti. Stop burning process. Yang kedua, berikan minum hangat jika pasien bisa minum. Yang ketiga, rendam bagian tubuh yang cedera di dalam air hangat sampai warna kulitnya menjadi merah dan perfusinya kembali normal. Ya, hindari penggunaan udara kering yang panas. Contohnya bagaimana ini udara kering yang panas? Air dryer. Hair dryer, betul sekali. Ya, kemudian jangan digosok atau diurut. Kemudian yang keenam, berikan analgetik karena tindakan pemanasan dapat menimbulkan nyeri yang hebat. Ya. Yang ketujuh, pasang monitor jantung. Ya.
Oke, ini acuan untuk kita melakukan rujukan pasien ya, transfer pasien. Nih, luka bakar dengan ketebalan parsial yang lebih dari 10% total luas permukaan tubuh. Ya, itu kita bisa pertimbangkan untuk melakukan rujukan. Di mana di rumah sakit yang memang dia punya penanganan luka bakar. Kemudian apalagi luka bakar yang mengenai wajah, tangan, kaki, kemaluan, perineum atau sendi-sendi utama. Ini juga kita wajib transfer ke yang memiliki pelayanan luka bakar. Luka bakar akibat listrik termasuk cedera akibat petir. Luka bakar derajat 3 dalam setiap kelompok usia. Jadi kalau sudah derajat 3 itu wajib kita lakukan transfer pasien. Kemudian luka bakar akibat bahan kimia, ya ini juga wajib. Kemudian apalagi? Nih, luka bakar pada pasien dengan riwayat penyakit yang dideritanya. Ya, diabetes, gagal ginjal. Kemudian terjadi cedera pernafasan. Kemudian setiap pasien luka bakar dengan trauma atau fraktur di mana luka bakar memiliki resiko morbiditas atau mortalitas yang terbesar. Dalam kasus ini, jika trauma memiliki resiko lebih besar, pasien distabilisasi di pusat trauma dulu sebelum dia dipindahkan ke unit perawatan luka. Ya, oke teman-teman. Di sini jam saya sudah menunjukkan pukul 11. Kita masih ada 2 materi. Ya. Untuk di Kalimantan ini sudah jam 12 ya. Ya, Bu. Ya, saya lanjut saja dulu ya. Lanjut, Bu. Ya, baiklah. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu extrication, fixation, stabilization, lifting, moving, and transferring pasien. Ya, kita mau apa sih? Nih, overview-nya. Sini kita lihat prinsip pengangkatan dan pemindahan pasien. Kemudian ada teknik pengangkatan dan pemindahan pasien dengan benar. Kemudian ada jenis pemindahan pasien dan penggunaan alat-alat pemindahan pasien. Hasil belajarnya apa? Peserta dapat mengetahui, mengidentifikasi, dan melakukan simulasi ekstrikasi, pengangkatan, pemindahan, dan rujukan pada pasien sesuai dengan masalah yang dialaminya. Indikator hasil belajarnya adalah mengetahui cara ekstrikasi, pengangkatan, pemindahan, dan rujukan pada pasien sesuai dengan masalah yang dialaminya dengan baik dan benar. Yang kedua, mengidentifikasi cara ekstrikasi, pengangkatan, pemindahan, dan rujukan pada pasien yang efektif sesuai kondisi pasien dan lingkungan. Yang ketiga, melakukan ekstrikasi, pengangkatan, pemindahan, dan rujukan pada pasien yang efektif sesuai kondisi pasien dan lingkungan. Prinsip pemindahan pasien. Ya. Oke.
Apa saja prinsip pemindahan pasien? Yang pertama adalah save yourself. Lindungi dirimu sendiri. Jadi kalau kita merasa tidak mampu mengangkat, gak usah angkat. Ya, kalau pasiennya lebih besar dari kita, ya jangan diangkat. Makanya di sini prinsip pemindahan pasien yang pertama itu adalah save yourself. Yang kedua itu adalah one command, satu komando. Ya, dalam memindahkan pasien kita harus satu komando, harus ada satu leader yang menentukan dia mana dulu, ya. Kita berjalan ke arah mana, ke kanan, ke kiri, angkat, turunkan. Ya itu harus satu komando, jangan sendiri-sendiri, nggak bisa. Ya, do not further harm, jangan mengakibatkan cedera lebih lanjut. Ya, nih, dia ada 3, save yourself, one command, do not further harm. Oke, nih ya, save yourself. Jadi pengangkatan itu pemindahan sesuatu itu harus kita melihat dulu. Ya, diri kita ini bisa nggak? Ya. Kemudian yang kedua kita harus bisa menggunakan prinsip ergonomis. Udah. Berarti berapa jam adanya? 2 jam 27 menit. Tinggal setengah jam lagi sih. Ini yang bocor saya tidak bisa di mute Al nih ya. Nih ya, save yourself. Ya, kita lihat diri kita bisa nggak? Kemudian yang kedua menggunakan prinsip ergonomis, kalau ngangkat jangan asal ngangkat. Ya, nih contohnya nih. Ini salah, karena dia menggunakan beban di tulang belakangnya. Tidak akan bisa menahan beban yang berat nih. Tapi kalau begini, yang menjadi topangan itu adalah tulang yang memang besar. Ya nih. Nah ini pengangkatan yang benar. Ini kalau kita melihat dari prinsip ergonominya, pengangkatan yang benar. Ya. Oke, nih. Teknik pengangkatan pasien yang baik. Yang pertama, tegak, jangan membungkuk atau miring. Ini biasanya ibu-ibu itu tidak terlalu memikirkan ini. Nanti tahu-tahu udah karena keseringan angkat-angkat HNP aja. Ya. Nih, tegak, jangan membungkuk atau miring seperti tadi yang digambar di depan. Yang kedua, gunakan otot flexor. Ya, telapak tangan menghadap ke depan. Ya. Kemudian gunakan paha untuk mengangkat, bukan punggung. Ya, bukan tulang belakangnya, tapi tulang pahanya untuk menjadi topangan bebannya. Ya. Dekatkan beban ke tubuh. Ya, kalau mau angkat sesuatu ya kita harus dekat dengan yang mau kita angkat. Ya, ini hukum fisika murni ya, fisika dasar ya. Jadi semakin kita dekat dengan barang yang mau kita angkat itu maka bebannya itu akan semakin bisa berimbang. Gunakan alat bantu untuk memindahkan pasien ya. Ini kita bisa pakai ada LSB ya. Kemudian ada stretcher. Nih, jarak antara kedua lengan dan tungkai itu sama dengan selebar bahu kita. Tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit. Jadi selebar bahu kita. Nih ya, ada 6. Tegak, jangan membungkuk atau miring. Kemudian gunakan paha untuk mengangkat, bukan punggung. Gunakan otot flexor. Telapak tangan menghadap ke depan. Dekatkan beban ke tubuh. Gunakan alat bantu untuk memindahkan pasien. Dan
Jarak antara kedua lengan dan tukai itu selebar bahu. Emergency moving. Ya. Yang pertama, ledakan. Yang kedua, ketidakmampuan untuk melindungi pasien dari bahaya lain. Ya, adanya bahan yang berbahaya. Kemudian kondisi cuaca yang buruk. Kemudian orang sekitar yang berperilaku mengancam. Ketika perawatan gawat darurat tidak dapat diberikan karena lokasi atau posisi pasien. Yang ketujuh, terpaksa memindahkan satu pasien agar dapat mencapai pasien yang lain. Ya, ini emergency moving. Ya, sesegera mungkin harus kita lakukan pemindahan. Ya, transfer pasien. Emergency moving. Tadi karena ledakan, ketidakmampuan untuk melindungi pasien dari bahaya yang lain sehingga harus kita pindahkan. Kemudian adanya bahan yang berbahaya, maka pasien juga harus kita pindahkan. Kondisi cuaca yang buruk, ya, pasien harus kita pindahkan. Orang sekitar yang berperilaku mengancam, betul. Ketika perawatan gawat darurat tidak dapat diberikan karena lokasi dan atau posisi pasien, maka pasien juga harus di moving, ya, dipindahkan. Terpaksa memindahkan satu pasien agar dapat mencapai pasien yang lain. Ini ya, ini pemindahan pasien, metode pemindahan pasien dengan tarikan lengan dan bahu. Nih contohnya. Ya, shoulder drag, tarikan lengan dan bahu. Nih. Kemudian blanket drag, tarikan selimut, kita taruh di atas selimut, kemudian kita tarik selimutnya. Ya, teman-teman juga harus memperhatikan berat badannya masing-masing ya. Jadi kalau pasiennya itu lebih berat dan Anda tidak bisa memindahkan sendiri, ya jangan dipaksakan diri. Ingat, yang pertama tadi prinsipnya adalah save yourself. Ya. Blanket drag, ini tarikan selimut. Shirt drag, tarikan baju, kita tarik bajunya. Ya, kalau kayak gini dia pakai kemeja, ya. Ini kita lepas dulu satu kancingnya sehingga tidak mencekik. Kemudian fire factors drag, tarikan pemadam, ini seperti ini. Ya. Kalau dia terjadi luka terjadi kebakaran, ya. Oke, ini ada non-emergency moving. Ya, tadi ada emergency moving dan sekarang kita ke non-emergency moving. Yang pertama adalah direct ground lift. Ini bentuknya begini. Ya, kita pindahkan dengan bersama-sama. Ya, nih. Ya, kita memindahkan dengan cara bersama-sama. Extremity lift. Ya, ya, kita menggunakan ekstremitasnya untuk memindahkan. Oke, sekarang kita masuk ke lifting moving with equipment. Nekolar. Setiap adanya kecurigaan fraktur servikal harus selalu terpasang nekolar. Ya, akan lebih bagus lagi jika ada head immobilizer. Ya, itu pasangan yang baik, pasangan yang sempurna, nekolar dan head immobilizer. Bisa dibuka setelah pemeriksaan ronsen, setelah dipastikan tidak ada fraktur servikal. Ya, boleh kita buka nekolarnya kalau kita sudah bisa memastikan bahwa tidak terjadi cedera servikal. Bagaimana cara memastikannya? Dengan dilakukan pemeriksaan ronsen. Scope stretcher. Ya, ini untuk pemindahan. Ya, scoop stretcher ini untuk pemindahan yang dia dari tidak boleh digunakan untuk ke jarak yang jauh ya. Ini hanya untuk memindahkan dari tempat-tempat yang susah
kita jangkau seperti di bawah kolong mobil, itu kita bisa pakai stretcher ya, di kolong-kolong kita bisa pakai scoop stretcher. Kenapa? Karena ini scoop stretcher itu bisa dilepas, teman-teman ya. Saya yakin teman-teman semua sudah punya semua dan sudah biasa menggunakannya. Ini ada stretcher ya, dia sudah pakai ini menggunakan, sudah namanya stretcher karena dia ada bednya. Nah ini di emergency itu memang dia lebih baik menggunakan long span board LSB. Kalau kita mencurigai dia terjadinya multiple trauma, ya dia terjadi multiple trauma, maka pilihan alat untuk memindahkannya adalah LSB. Ya, ini bentuknya ya. Ini untuk imobilisasi dan fiksasi pasien itu betul-betul bagus. Ya, tidak boleh kita memilih scoop stretcher jika kondisinya kita curigai dia terjadi multiple trauma. Ya. Kemudian di sini ada Kendrick extrication device. Ini untuk mengeluarkan ya, kita pakai ini untuk mengeluarkan pasien dari paling sering kita pakai untuk yang keluarkan pasien dari dalam jok mobil. Ya, pada kasus-kasus kecelakaan. Ya, ini kita bisa pakai KED. Nanti teman-teman bisa coba pada saat sesi luring. Nih, ini ada salah ketik ya. Long spinal board atau LSB dipakai bila dicurigai cedera tulang belakang dan tulang servikal. Ini saya bilang tadi, kalau kita mencurigai terjadinya multiple trauma, maka pilihannya adalah menggunakan LSB. Ya. Kalau sudah pasien ada di atas LSB, ya, bukan korbannya yang kita pindahkan, tapi papannya yang dipindah. Ya. Kemudian korban distabilisasinya di atas papan LSB-nya. Nih, kalau kita mencurigai terjadinya cedera tulang belakang, ya, apa aja tandanya? Ada bau feses, ada bau kencing, ada priapismus, dan ada didukung dengan biomekanik yang mendukung. Ya, ini kita curigai adanya cedera tulang belakang. Bau feses, bau kencing, kemudian adanya priapismus, ya, kemudian biomekaniknya mendukung. Teknik log roll. Ya, teman-teman, saya yakin teman-teman di rumah sakit, teman-teman sekalian sudah sering melakukan ini. Ya, tindakan dengan menggunakan teknik log roll. Nih, kita mau pasang LSB dengan memindahkan pasien dengan teknik log roll. Jadi kita merubah posisi pasien itu secara bersamaan. Jadi kayak ngegelundungin kayu, makanya namanya log roll. Batang kayu yang besar. Jadi kita betul-betul memindahkannya satu komando, ya, satu arah saat kita mau memindahkan. Ya nggak boleh ini ketinggalan. Ya, atasnya duluan yang gerak, bawahnya belum gerak, nggak boleh. Makanya kita menggunakan teknik log roll. Ya, nih. Jadi atas papan LSB, ya dia mau dipindahkan, dicek dulu. Ya. Nah, bukan pasiennya yang berpindah, tapi papannya yang pindah. Ini papannya sudah diambil. Ya, papannya yang pindah. Pasiennya dikembalikan ke posisinya. Ini scoop stretcher ya, yang tadi saya bilang kita bisa pakai untuk ngambil korban. Ini untuk pemindahan atau moving dekat, ya, moving yang dekat dan kita tidak mencurigai terjadinya multiple trauma, mulai dari cervical sampai dengan sigis, ya. Oke, ini kita pakai scoop stretcher. Ini dibuka dulu, kemudian dijepit jadi satu, pasang seat belt-nya. Ya, baru diangkat.
Oke, sekarang kita contoh pemasangan KED. Ini yang saya bilang tadi KED. Ya, kita pakai pemasangan KED ini untuk mengeluarkan korban yang ada di dalam mobil. Ya, teman-teman ya. Nopli nanyakan dia, Bu. Tanyakan si Ringpan. Nih, gede. Ya, nih contoh pemasangan KED. Nanti pada saat di sesi luring, teman-teman bisa mencoba ini. Karena nanti di sesi luring akan ada lifting moving juga. Ini head immobilizer ya, teman-teman ya. Saya yakin di tempat rumah sakit teman-teman semua pasti punya. Transferring. Ya. Kita memindahkan, mengirim. Tadi sudah dijelaskan di awal, transferring itu ada ambulans, kita ada ambulan darat, laut, dan udara. Ya, di pro emergency itu kita punya ambulansnya, advance itu ada lumayan banyak. Oke, thank you. Itu untuk lifting, moving, dan extrication. Ya, sekarang saya kasih waktu 5 menit. Saya izin ke belakang dulu. Sebelum kita lanjutkan materi kita berikutnya. Mana?